Assalamualaikum teman-teman, dengan Andika di sini. Di video kali ini saya akan bahas tentang dead stock. Apa itu dead stock? Simak video ini. Dead stock. Banyak orang yang menganggap remeh tentang sebuah kosakata dalam bisnis yang sering dianggap remeh. Padahal dead stock itu merupakan pembunuh 10 besar para pebisnis. Gimana sih caranya biar nggak punya dead stock? Mengapa ada dead stock? Apa saja sih penyebab adanya dead stock itu? Bagaimana kita bisa menghindari dead stock itu? Ya, mengapa ada dead stock? Karena dead stock terjadi karena tidak berimbangnya info yang diperoleh untuk memesan barang dengan hasil penjualan bulan sebelumnya atau bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Karena pola dalam bisnis itu sebenarnya berpola, baik dari data penjualan, kemudian data stok barang itu bisa dipolakan. Contohnya, kita mengambil pola bulan yang sama di tahun yang kemarin. Itu polanya agak sedikit berbeda pun dikit banget gitu. Jadi kita bisa mengambil data dari pola bulan yang sama pada tahun yang sebelumnya. Itu untuk bisnis yang sudah berjalan selama 1 tahun lebih. Tetapi untuk bisnis baru seperti apa? Nah, stoklah barang di inventory dengan batas aman. Bahasa kami di minimal stock quantity. Itu kita jaga di batas aman. Misalnya kita ambil satu ukuran untuk satu macam atau satu warna, itu 3 pieces misalnya untuk teman-teman yang baru mulai bisnis. Jadi resiko untuk dead stock di awal itu ditekan seminimal mungkin. Nah, dead stock juga bisa terjadi karena teman-teman rela mengambil atau rela menerima stok dari supplier yang terlampau banyak, yang teman-teman tidak bisa memastikan barang itu terjual karena misalnya barangnya itu barang baru. Nah, disitulah letak kebijakan teman-teman agar dead stock tidak terjadi. Apa saja sih penyebab dead stock itu yang utama? Yang pertama tentunya yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu tidak adanya sinkronisasi antara pemesanan barang dengan barang yang bisa terjual pada bulan itu. Yang kedua adalah tidak berimbangnya kemampuan menjual dengan kemampuan membeli. Jadi kemampuan menjual biasanya sangat minim sekali untuk beberapa tipe-tipe tertentu ya. Jadi oke, ada produk winning nih, tapi ketika ngambil produk yang satunya yang masih testing, ini terlampau banyak nyetoknya seperti itu ya. Itu sangat mungkin terjadi dead stock yang menggerus keuangan perusahaan, cash flow perusahaan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah tidak berkompetennya tim inventory. Jadi biasanya inventorinya masih kacau, di mana penempatan barang di gudang yang sangat luas misalnya, atau produk yang ragamnya banyak banget tidak diimbangi dengan kemampuan tim inventory dalam menganalisis data. Atau bahkan teman-teman nggak punya data inventory yang masih ada. Nah, itu sangat mungkin banget terjadi dead stock. Makanya teman-teman yang mempunyai usaha retail atau penjualan produk, itu memang harus ada orang yang bahasanya tuh orang gudang ya. Bahasa orang inventory itu orang gudang. Itu harus jeli dan harus rapi dia dalam menempatkan produk, menempatkan barang, kemudian mensubstitusi barang berdasarkan abjad. Misalnya A, barang berawalan huruf A itu disendiriin, kemudian B sendiriin, size-nya disendiriin. Nah, itu menjadi modal kuat ketika teman-teman akan melampaui bisnis fashion ini terutama. Nah, kemudian bagaimana kita menghindari dead stock? Yang pertama adalah dengan sistem PO atau pre-order. Itu resiko yang sangat minim ketika teman-teman menghindari dead stock, yaitu sistem PO. Di mana
bisa menggunakan DP dulu 40% di awal, pelunasan ketika produk sudah jadi. Itu paling make sense ketika teman-teman belum mempunyai brand yang sangat kuat. Misalnya kalau brandnya misalnya katakanlah Wardah atau katakanlah brand mobil Honda, itu sudah sangat kuat brandnya. Tapi untuk brand teman-teman UMKM perlu hati-hati karena proses dari pre-order sampai produk jadi ini butuh waktu berapa lama? Apakah teman-teman sudah memastikan di vendor pengerjaan produknya atau vendor produksi ini sudah berkompeten untuk memproduksi stok yang teman-teman minta? Nah, itu harus hati-hati. Nah, selanjutnya bagaimana menghindari dead stock? Yang kedua adalah dengan teman-teman mempunyai software atau program inventory yang sudah bagus, ya. Banyak software inventory di luar sana yang bisa teman-teman gunakan walaupun mungkin produk teman-teman tuh belum banyak stoknya. Tapi dengan software itu jadi terpetakan bagaimana keluar masuknya barang itu tercatat dan terukur. Nah, itu modal berharga untuk teman-teman bisa menghindari dead stock. Terutama teman-teman yang modalnya belum banyak nih, cash flow-nya belum banyak nih. Maka hal itu wajib dilakukan. Nah, yang terakhir adalah teman-teman mempunyai data penjualan atau sales, di mana sales ini mampu menjual berapa produk atau berapa pieces produk setiap bulannya di bulan-bulan tertentu. Maka itu kantongi data tersebut dan orderlah sesuai kemampuan menjual tim sales kalian. Nah, itu hal yang bisa saya bagikan dalam bahasan dead stock pada video kali ini. Nah, saya akan bahas tips trik bisnis di video selanjutnya. Tapi jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar saya dan tim bisa menganeka-ragamkan judul tips dan trik yang lainnya. Semoga bisnis kamu bermanfaat dan berkah. Dan assalamualaikum, sampai jumpa.